siang Bu, apa Oh kabarnya? ya, alhamdulillah baik. Silakan Bu Fatima, ada apa? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya mendapatkan tugas Ya. dari calon guru penggerak mengenai demonstrasi kontekstual. Di sini saya ingin mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan saya agar dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Eh, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, pertama-tama kita lihat dulu kasusnya apa. Ya. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral adalah benar atau salah. Iya, jadi dilihat dulu dari kasusnya Bu ya. Iya. Iya. Selain itu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama-tama kita tekankan dulu dan kita lihat dulu Bu Fatima ya, diutamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terutama kita mengidentifikasi masalah. Oh, masalah apa yang terjadi saat ini, mengklarifikasi tujuannya, khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan itu. Berarti dilihat dulu Bu ya, apa saja yang prosedurnya Bu ya. Dan permasalahannya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan kita telaah dulu kasusnya, kemudian siapa yang terlibat, sifatnya, urgen kasus, dilema, dan pengambilan alternatif diskusikan dulu kepada yang bersangkutan. Berarti diajak diskusi dulu ya. Kita ya. tidak boleh mengambil keputusan sepihak dan membenarkan sepihak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan untuk mencari keputusan itu yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Makanya dalam mengambilkan keputusan itu kadang-kadang sulit. Oh, yang ini benar, yang itu benar. Jadi dengan adanya diskusi, mendengarkan dua belah pihak, baru kita ambil keputusan. Sangat bagus sekali Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan untuk kasus-kasus ini? Seringkali Bu Fatima ya dilakukan pada saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan berpihak kan kepada siswa. Kita lihat dulu, misalnya, oh hari ini kasusnya tidak bisa selesai hari ini, berarti harus dilanjutkan ke selanjutnya. Dan kita selalu berpihak kepada siswa dan tidak membenarkan siswa satu sama lain. Selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selalu mengajak warga sekolah, terus stocket holder ya.
wali murid orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Terutama kalau kita di sekolah SD ini, Bu Fatimah kan ada apa namanya, Pak Mandala itu namanya apa? Iya, ada komite. Kita utamakan dulu bercerita dengan komite, jika tidak terselesaikan masalahnya, kemudian komite menyambungkan ke orang tuanya, kemudian diajak duduk bersama. Ya, berarti kita musyawarah Bu ya? Iya. Panggil dengan komite tadi dan orang yang tersangkut dengan kasus tersebut. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang diambil keputusan dalam dilema TK tersebut? Iya. Setiap mengambil keputusan Bu Fatimah, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan sesuai solusi. Kemudian kita walaupun saya sebagai kepala sekolah di sini, saya tidak pernah memutuskan masalah itu dengan sendirinya. Kemudian kalau dari orang tuanya belum terselesaikan, kita diajak guru-guru bermasalah, bagaimana keadaan lingkungan hidup mereka, bagaimana keadaan ekonomi mereka, itu bisa tergantung juga Bu Fatimah. Wah, sangat menginspirasi Bu ya jawaban Ibu. Yeah. Saya sangat sangat kagum dengan keputusan Ibu, terus ide-ide yang Ibu sampaikan. Semoga saya dapat menirunya ke depan dan menjadi insya Allah kedepannya menjadi pemimpin yang lebih baik. Iya Bu. Ya mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi Bu ya. Terima kasih Bu Fatimah, semoga sukses ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya? Maaf mengganggu waktunya. Ada Bu, ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu dan tempat di sekolahan Ibu ini. Iya, saya akan mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan saya agar dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari. Sedikit pertanyaan Bu ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, selama ini saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu adalah dilema etika. Berarti dilihat dulu kasusnya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk dalam kasus yang seperti itu, jadi kami itu diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berarti dicari dulu masalahnya seperti apa gitu ya.
Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini langkah-langkah yang kami lakukan yaitu yang pertama menentukan apa itu penyebab permasalahannya. Jadi siapa saja yang terlibat, terus berdiskusi dengan warga sekolah, mencari beberapa solusi keputusan yang mungkin kan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang. Jadi jangan hanya satu sudut pandang, sehingga keputusan yang dilakukan itu benar-benar bisa adil dibawa dan dalam doa seperti itu. Berarti harus saling musyawarah Bu ya? Iya, melibatkan semua pihak seperti itu. Iya. Ya. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika tersebut? Jadi dengan menelaah siapa saja yang terlibat, sifat urgen dalam kasus tersebut. Jadi kita benar-benar melihat seberapa berat mungkin kasus tersebut. Jadi dari situ bisa mengambil alternatif untuk kita diskusikan dengan stakeholder yang ada. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika tersebut? Yang paling menjadi tantangan itu adalah untuk mengambil keputusan yang paling terbaik, karena keduanya merupakan masalah sama-sama yang benar. Jadi itu mengambil keputusan itu harus tidak merugikan salah satu pihak. Jadi seadilnya mungkin dalam mengambil keputusan itu untuk kedua belah pihak. Ya, dilihat dulu mana yang benar, mana yang salah Bu ya. Ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk kasus yang seperti itu, jadi kita lihat dulu. Jadi dilihat dulu apakah bisa diselesaikan pada saat itu juga. Ya. Karena memang masalahnya mendesak harus diselesaikan pada saat itu, atau misalkan kita akan diskusikan dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak bisa diselesaikan, kita misalnya memiliki jadwal untuk menyelesaikan Masalah. Ya. Wah, hebat sekali Bu ya. Iya ya. Berarti tidak ketinggalan, semua masalah harus dimusyawarahkan dulu ya. Iya, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sepihak. Iya. Sendiri, jadi kita harus melibatkan berbagai pihak. Iya. Dengan pertama itu siswa, wali siswa, mungkin juga pihak komite sekolah, dan guru juga. Oh iya. Ya. Semuanya dilibatkan ya. Ya. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika tersebut? Ya, yang pertama itu mengajak peran serta warga sekolah, yang terutama itu wali murid ya. Jadi stakeholder, melibatkan pihak komite, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan masalah tersebut. Jadi kita libatkan semua. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil keputusan di lima etika tersebut? Intinya setiap kita mengambil keputusan dilema etika itu kita harus mengutamakan kebijakan yang berpihak pada murid. Karena di sini kita mengedepankan kepentingan murid. Jadi apapun itu benar atau salah, murid yang harus diutamakan dalam hal ini. Ya, berarti yang pertama tadi harus musyawarah, terus melibatkan semua guru ya. Terus mengidentifikasi masalah mana yang benar, mana yang salah, mengutamakan kepentingan. Ya, terima kasih Ibu. Jawaban Ibu sungguh menginspirasi saya. Semoga kedepannya bisa menjadi panduan untuk saya dan semoga saya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu ya. Saya permisi pulang dulu ya.